Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan mengenai apa itu kelembagaan negara. Oleh karena itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Siti Nikmal Azizah, dengan NPM 22120112285. Yang kedua, Muhammad Rafli Alkindi dengan NPM 22120111313. Yang ketiga yaitu M. Alfarizi Nur Rahman dengan NPM 22120111360. Yang keempat yaitu Beni David Silaen dengan NPM 22120111370. Dan yang terakhir yaitu Syahrai Fikal Baharaji dengan NPM 22120111377. Oke, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam bab 3 Undang-Undang Dasar 1945, mulai pasal 4 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, merumuskan kewenangan-kewenangan dasar tentang kekuasaan pemerintahan. Di dalam ketentuan-ketentuan tersebut, ditentukan syarat-syarat maupun batas-batas kewenangan yang ada, dilengkapi dengan instruksi-instruksi Kepala Pemerintahan Pusat untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang dirumuskan dalam bab 10 sampai dengan bab 15. Izin melanjutkan, kekuasaan pemerintah negara diatur dalam pasal-pasal di bawah ini. Yang pertama ada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dan kemudian ada pasal 4 ayat 2 yang berbunyi dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah, dalam pasal 4 ayat 1 ini tersebut jika ditinjau dalam teori pembagian kekuasaan dari ajaran Monsteak dalam bukunya yang berjudul Trias Politica, kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama lain dalam 3 macam kekuasaan. Yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kemudian ada pasal 5 ayat 2 yang berbunyi Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, dalam pasal 5 ayat 1 ini menegaskan Presiden juga menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undang. Kemudian pasal 5 dan pasal 20 ayat 1 ini walaupun telah ada perubahan terhadap pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 yang menggeser wewenang membentuk undang-undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan pertama tahun 1999. Tetapi, wewenang Presiden membentuk undang-undang walaupun hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang pada pasal 5 ayat 2 ini menyatakan Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian pada pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, Presiden berwenang memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden berwenang membentuk peraturan Presiden dan keputusan Presiden yang bersifat mengatur dan bersifat penetapan struktur Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata telah memberikan kedudukan kuat pada jabatan. Kemudian lembaga tinggi negara. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dalam susunan Ketatanegaraan Republik Indonesia, pernah dikenal dengan istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Yang dimaksud dengan lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah: yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR; yang kedua, Presiden; yang ketiga, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA; yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR; yang kelima, Dewan Pemeriksa Keuangan atau BPK; dan yang keenam, Mahkamah Agung atau MA. Lalu, dari keenam lembaga tersebut, MPR merupakan lembaga negara tertinggi negara. Selanjutnya, MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga lain yang kedudukannya sejajar. Sebagai lembaga tinggi negara, susunan Ketatanegaraan Republik Indonesia pada waktu itu, yang berperan sebagai lembaga legislatif adalah DPR dan MPR. Kemudian, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara.
Namun, untuk memudahkan pengertian, organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kelima, Mahkamah Konstitusi atau MK, yang keenam, Mahkamah Agung atau MA, dan yang ketujuh, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang Dasar dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang. Yang disebut sebagai lembaga-lembaga negara lapis kedua adalah yang pertama, Menteri Negara, yang kedua, Tentara Nasional Indonesia, yang ketiga, Kepolisian Negara, yang keempat, Komisi Yudisial, yang kelima, Komisi Pemilihan Umum, yang keenam, Bank Sentral. Dari keenam lembaga tersebut, secara tegas ditentukan nama dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adalah Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi Pemilihan Umum hanya disebut kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, akan tetapi nama lembaganya apa tidak secara tegas disebut karena perkataan Komisi Pemilihan Umum tidak disebut dengan huruf besar. Selanjutnya, lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, pasca perubahan keempat tahun 2002, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat. Adalah yang pertama, 1. Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga, DPD, yang keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang kelima, MA, yang keenam, MK, yang ketujuh, Badan Pemeriksa Keuangan, yang kedelapan, Komisi Yudisial. Di samping kedelapan lembaga tersebut, ada juga lembaga-lembaga independen. Contohnya seperti TNI, kemudian ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang ketiga ada Bank Sentral. Nah, lembaga-lembaga independen ini diperlukan untuk menjaga kestabilan atau pembatasan kekuasaan. Dari ketiga lembaga tersebut telah resmi menikmati kedudukannya sebagai lembaga independen. Selain itu dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau peraturan yang lebih rendah seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Contohnya seperti ada Komisi Penyiaran atau KPI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Kemudian ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KRR, UU Nomor 27 Tahun 2004. Kemudian ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian ada Komisi Banding Paten, UU Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian yang keenam ada Komisi Banding Merek, UU Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. Kemudian yang ke-8 ada Komisi Hukum Nasional atau KHN, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000. Kemudian yang terakhir ada Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM, itu UU Nomor 39 Tahun 1999. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.